Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Elsyana Zuatuarita dari kelas 1A Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang hematologi analyzer dan juga PCR. So, let's check this video. Pertama-tama, di sini kita akan membahas tentang hematologi analyzer. Apa itu hematologi analyzer? Hematologi analyzer ini adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Sebentar, sebelumnya darah ini sebenarnya apa sih? Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain. Berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transportasi berbagai bahan serta fungsi homostatis. Ada 3 macam sel di dalam darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah yang bisa juga disebut red blood cell. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit yang biasa disebut juga white blood cell. Dan yang ketiga ada trombosit atau platet. Nah, seperti itu pengertian dari darah. Hematologi analyzer ini mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah untuk mendiagnosa beberapa penyakit loh. Pemeriksaan hematologi meliputi pemeriksaan kadar hematologi, seperti pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hingga trombosit. Pemeriksaan hematologi yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan darah dan komponen-komponennya, seperti eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit, dan bagian cairan yang berwarna kekuningan yang disebut plasma. Ini alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedensi aliran listrik atau bekas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatinya. Tes hematologi lengkap ini sendiri merupakan pemeriksaan darah lengkap yang meliputi banyak komponen. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah yang dilakukan oleh perawat atau petugas laboratorium. Hematologi analyzer bekerja dengan 3 prinsip atau 3 metode. Di antaranya ada metode yang pertama ada electrical impedance. Metode ini untuk mengukur jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan platet. Hematologi analyzer dengan metode ini bekerja menggunakan jumlah leukosit atau sel darah putih, eritrosit atau sel darah merah, dan juga trombosit atau bagian platet. Yang kedua, ada metode fotometri. Metode ini digunakan untuk mengukur hemoglobin saja, sehingga prinsip kerja yang digunakan adalah berdasarkan prinsip absorbansi cahaya atau prinsip penyerapan cahaya. Karena menggunakan prinsip absorbansi, maka metode ini tidak jauh berbeda loh dengan spektrofotometri. Dan metode yang terakhir ada flow cytometry. Metode ini sedikit berbeda dengan yang lain, yang dimana menggunakan sistem optik dan juga lensa dalam pengoperasiannya. Selain 3 metode tadi, ada juga metode histogram atau kalkulasi. Metode ini adalah pengukuran parameter-parameter selain yang di atas. Metode pengukuran ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat dari pengukuran oleh 2 metode di atas. Metode ini dikenal dengan complete blood count atau CBC. Pemeriksaan hematologi ini memiliki tujuan. Yang pertama mendeteksi kelainan hematologi di mana diduga ada kelainan jumlah dan fungsi dari sel-sel darah. Yang kedua, mendeteksi penyakit pendarahan yang menunjukkan kelainan sel homostasis. Yang ketiga, membantu diagnosis penyakit infeksi dengan melihat kenaikan atau penurunan jumlah leukosit serta hitung jenisnya. Yang keempat, mengetahui kelainan sistemik pada hati dan ginjal yang dapat mempengaruhi sel darah baik bentuk atau fungsinya. Beberapa pemeriksaan hematologi yang dapat dilakukan ada pemeriksaan darah lengkap atau dikenal dengan DL, pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan jumlah dan kelainan eritrosit atau sel darah merah, pemeriksaan jumlah dan kelainan leukosit atau
pemeriksaan jumlah dan kelainan sel darah putih, pemeriksaan jumlah dan kelainan trombosit atau platet, pemeriksaan laju endap darah, pemeriksaan retikulosit, pemeriksaan indeks eritrosit, pemeriksaan val homostatis, pemeriksaan hitung jenis leukosit, pemeriksaan kelainan hemoragik, pemeriksaan gambaran tepi darah, pemeriksaan daya tahan osmotik eritrosit yang dikenal sebagai resistensi osmotik eritrosit. Sekian penjelasan mengenai hematologi analyzer, dan kita akan lanjut ke penjelasan PCR. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai PCR. Di era pandemi ini, pasti kita tidak asing lagi dengan nama PCR. Sebenarnya, apa itu PCR? PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel bakteri atau virus. Material genetik yang ada di dalam setiap sel makhluk hidup, termasuk di dalam bakteri atau virus, biasa berupa DNA atau RNA. Kedua jenis material genetik ini dibedakan dari jumlah rantai yang ada di dalamnya. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan material genetik dengan rantai ganda. Sedangkan RNA atau ribonucleic acid merupakan material genetik dengan rantai tunggal. DNA dan RNA setiap spesies makhluk hidup membawa informasi genetik yang unik. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana sih PCR ini dapat mengetahui keberadaan DNA dan RNA yang ada di dalam tubuh kita? Keberadaan DNA dan RNA ini akan dideteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan. Nah, dengan adanya PCR, keberadaan material genetik dari beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri atau virus akan bisa dideteksi dan akhirnya bisa membantu diagnosis untuk penyakit tersebut. Oh, seperti itu. Lalu penyakit apa saja sih yang dapat dideteksi oleh PCR ini? Beberapa penyakit yang bisa didiagnosis oleh tes PCR. Yang pertama ada HIV, yang kedua ada hepatitis C, yang ketiga ada sitomegalovirus, yang keempat ada HPV, yang kelima ada gonore, yang keenam ada chlamydia, yang ketujuh ada pertussis atau batuk rejan. Selain untuk mendiagnosis sejumlah penyakit tersebut, tes PCR juga digunakan untuk mendeteksi coronavirus penyebab COVID-19. Mengapa PCR bisa mendeteksi coronavirus? Jawabannya karena coronavirus merupakan salah satu jenis virus RNA, sedangkan PCR ini mendeteksi material genetik yang ada di dalam setiap sel makhluk hidup, termasuk di dalam bakteri atau virus, bisa berupa DNA atau RNA. Dengan otomatis, coronavirus ini juga dapat dideteksi oleh PCR. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja dari PCR ini? Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan polimerase, primers, DNA template, dan nukleotida. Keseluruhan bahan digabung dalam sebuah tab bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Pada prinsip kerja PCR, digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit daerah DNA yang ingin diperbanyak. Setelah primer berkaitan dengan DNA template, untaian tunggal DNA akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan daerah yang diapit akan terkopi. Siklus atau tahapan kerja PCR melewati 3 tahap, yaitu pertama ada denaturasi, yang kedua ada annealing, dan yang ketiga ada elongasi atau terminasi. Yang pertama, tahap denaturasi. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi DNA yang akan terpisah dari DNA berantai ganda menjadi DNA berantai tunggal. Pada proses ini, panas suhu dinaikkan menjadi 98 derajat Celcius. Tahap kedua yaitu tahap annealing atau tahap penempelan. Pada tahap ini suhu diturunkan menjadi 60 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, annealing primer akan menempel dan berkaitan pada daerah komplementer pada rantai DNA tunggal.
Tahap selanjutnya yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, DNA primer menempel pada DNA sampel, maka DNA polimerase dapat menempel pada DNA sampel. Pada proses ini, suhu kemudian dinaikkan kembali ke 78 derajat Celcius. Pada suhu ini, DNA polimerase dapat melakukan elongasi 100 pasang basah per menit. Ini dapat berlangsung selama 10 menit. Setelah selesai satu siklus, sampel akan berlipat ganda sehingga dinamakan dengan siklus berantai. Sekian penjelasan resume tentang hematologi analyzer dan juga PCR dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.